Jadi sebelum saya transportasi itu, saya tuh di awal 2023 itu terdeteksi emang masalah ginjal di hasil lab. Nah itu awalnya bermula ketika perjalanan jauh, ternyata ada kaki bengkak ya. Itu yang jadi trigger untuk saya melakukan pengecekan lab sehingga mengetahui bahwasan itu emang ada masalah di area ginjal. Nah itu sudah langsung dengan status gagal ginjal stadium 5. Jadi setelah diurut-urut ke belakang itu kenapa? Ternyata emang selama ini saya sedikit ada sakit, itu sering minum obat pereda nyeri. Jenisnya apa ya? Seperti kalau kecapean, malam pusing, ntar juga kalau pusing lagi atau sakit, atau obat pereda nyeri lainnya. Itu mungkin ya biasanya kan sering begadang, saya nggak tahu kalau itu ada hipertensi ternyata. Sehingga saya tidak aware, nah itu yang menyebabkan mungkin salah satu penyebab besarnya yaitu saya mengalami gagal ginjal. Nah, itu yang jadi salah satu penyebab besarnya ya, yang saat ini. Setelah itu saya ngejalanin terapinya, yaitu HD. Jadi 2023 awal itu setelah saya terdiagnosa gagal ginjal, saya harus mengambil keputusan besar dengan istri saya harus menjalani terapi. Terapi itu hemodialisa, cuci darah yang sangat ditakuti ya. Saya juga butuh persiapan untuk bisa memulai itu. Nah, semenjak saya mulai menjalani hemodialisa dan cuci darah itu, saya banyak belajar di pasien-pasien lain, belajar dari banyak orang, apa nih solusi buat saya ke depannya. Nah, sehingga saya bisa sembuh kembali nih. Ternyata emang ada opsi dengan melakukan terapi ya, hemodialisa, dan yang kedua itu opsi terakhir itu adalah melakukan transplantasi ginjal. Itu saya temukan setelah saya konsultasi ke dokter spesialis ginjal. Beliau mengatakan Bapak ini calon-calon resipien ginjal karena masih muda, masih kuat, masih baru-baru aja terdeteksi gagal ginjal, sehingga itu membuat saya harus menempuh segera jalan itu. Dengan berdiskusi dengan istri, kami juga berdiskusi berdua, jalan terbaiknya adalah itu. Akhirnya istri saya tercinta emang langsung berinisiatif untuk coba melakukan pengecekan bersama. Saya waktu itu emang dalam keadaan sakit, saya mengikutilah apa yang dikatakan istri saya. Kita usaha dulu, apakah kita punya kecocokan, apakah kita bisa melakukan transplantasi ginjal ini. Saya coba konsultasi ke beberapa rumah sakit, termasuk Fatmawati dan ternyata berjalan pengecekan itu memang ini mukjizat ya, atau takdir ya. Itu ada kesamaan yang sangat luar biasa yang jarang ditemukan. Yang biasanya dari keluarga ternyata bisa terjadi oleh istri tercinta sendiri ya. Nah itulah akhirnya karena hasil pun mendukung, akhirnya kita memutuskan kita lanjutkan untuk melakukan transplantasi ginjal ini untuk hidup yang lebih baik ke depannya untuk anak dan keluarga. Itu sih sebenarnya. Saya benar-benar sangat surprise, sangat-sangat senang ketika saya sempat putus asa untuk menjalankan transplantasi ginjal ini. Ternyata prosesnya itu sangat rumit di awal-awal. Itu ketika saya menjalankan karena yang kita ketahui bersama, transplantasi ginjal ini sangat banyak diinginin orang lain. Itu butuh antrian yang bertahun-tahun. Banyak yang sudah mengantri, dan itu butuh proses juga yang sangat lama kita mengikutinya. Lama-lama saya akhirnya jenuh dan terlalu jauh dari rumah saya yang di daerah Cinere Depok untuk ke Jakarta Pusat tengah jauh. Akhirnya saya temukanlah Fatmawati ini ternyata sedang menjalankan proses transplantasi ginjal juga, atau program transplantasi ginjal juga yang didukung oleh Kemenkes RI. Berdasarkan hasil dari rekomendasi dokter, saya datanglah kemari. Saya sangat hangat disambut oleh rumah sakit ini.
pertama kali saya konsultasi ke Dr. Yasmin, karena beliau adalah spesial penyakit dalam yang ginjal hipertensi. Beliau sangat welcome, memberikan saya arahan untuk coba mulai. Ayo kita mulai Pak, kalau Bapak mau transplantasi ginjal, kita mulai untuk pengecekan pendukung lainnya. Selanjutnya diproses sampai pengecekan dari uji psikologis dan beberapa yang bagian hukum ya. Itu proses dari yang perlu kita jalanin untuk meyakinkan apakah kita bisa atau cocok apa direkomendasikan untuk melakukan transplantasi ginjal ini. Tidak di situ saja, sampai kita menjalani proses untuk pengecekan lab dan lain-lainnya itu, ternyata emang di sini juga sangat baik sekali pelayanannya. Disiapkan khusus tempat politransplantasi ginjal dan disiapkan juga khusus suster yang benar-benar melakukan monitoring, membantu kita untuk menjalani tahap-tahap pengecekan di berbagai disiplin ilmu dokter. Ada penyakit dalam, penyakit jantung, dokter spesialis jantung, spesialis paru, spesialis saraf, spesialis gigi, itu semua berjalan dengan lancar. Kita dibantu sekali. Kita dijadwalkan, kita dibikin jadwal-jadwal yang sesuai dengan aktivitas kita, sehingga tidak mengganggu proses untuk transplantasi ginjalnya dengan secepat mungkin, dengan target yang kita ingin penuhi bersama. Itu sangat benar-benar dibantu. Di sini kan ada yang saya kenal, Suster Rina. Beliau sangat membantu sekali untuk komunikasi dua arah kepada kami. Nah, ketika sudah selesai, ketemu Dr. Yasmin lagi untuk komunikasi dua arah lagi untuk kontrol. Sangat mudah kami jalanin. Sampai saatnya proses ketemu dokter-dokter yang akan melakukan tindakan transplantasi ginjal ini. Begitu juga beliau-beliau itu sangat welcome, sangat humble menghadapi kami, memberi servis kepada kami. Jadi kami lebih semangat juga, lebih semangat, lebih punya harapan, lebih merasakan ini emang pelayanan yang sangat baik disiapkan oleh rumah sakit. Dari sisi tenaga medis, sisi dokternya, semua dikumpulkan, bertemu dengan kami, meeting bersama kami, menyampaikan hasil persiapan sebelum transplant sampai transplant itu selesai. Ketemu dokter-dokter yang luar biasa hebat. Yang kita ketahui ini sudah menjalani kedua kalinya ya transplantasi ginjal di rumah sakit ini. Mudah-mudahan kedepannya akan ada pasien berikutnya yang sangat dibantu ya, bisa menjalani proses ini, sehingga itu dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan keluarga-keluarganya juga gitu. Saya ini hari ini adalah hari ke seminggu setelah saya keluar dari rumah sakit. Itu saya tanggal berapa masuk rumah sakit kita? Tanggal 4 Desember tahun ini, sekitar 3 minggu yang lalu ya. Saya sama istri bergantian masuk ke ruang rawat inap. Di saat itu saya mulai masuk tanggal 4, kebesokannya istri saya masuk ke ruang isolasi. Kita disiapkan ruangan yang sangat baik ya kondisinya ya. Nah, bisa dibilang kelas VIP lah, karena itu ruang isolasi bertekanan tinggi sehingga itu mengurangi dampak-dampak dari virus dan lain-lainnya. Kita benar-benar dinetralkan sebelum kita dioperasi. Nah, dari situ setelah saya jalani operasi, minggu pertama saya dirawat, pasca operasi saya dimasukkan ICU. Alhamdulillah di ICU itu saya udah normal. Dengan pelayanan yang sangat super ketat, saya mengikuti arahan-arahan suster, tenaga medis, di mana saya bisa menjalankan sebuah disiplin yang tinggi setelah melakukan transplant ini. Karena emang perjuangan kita yang kedua itu adalah menjaga ginjal yang sudah didonorkan istri saya kepada saya. Itu adalah sesuatu yang sangat tinggi nilai yang perlu saya benar-benar lakukan. Saya jaga benar-benar. Nah, minggu kedua saya masuk ke ruang rawat inap. Saya sudah mulai jalan kaki, sudah mulai latihan jalan-jalan di ruangan, sudah mulai kondisi lebih baik.
Nah, akhirnya minggu ketiga saya diizinkan pulang. Sampai minggu keempat ini saya sudah bisa berjalan, sudah kuat, sudah kondisinya baik, tensi saya sudah normal di 118, 120 di pagi, siang, malam. Makanan juga saya sudah normal yang saya konsumsi. Tinggal saya menjaga aja untuk mengurangi obat-obatan yang seperti dulu saya jalanin, yang itu membuat penyebab ginjal saya rusak dulu ya. Nah, overall saat ini saya sudah kondisi sangat very well, isi saya juga sudah sangat baik, kondisi bekas operasi kita juga sudah mulai mengering, sudah rapat, tertutup rapat, tinggal tunggu penyembuhan dalam waktu beberapa minggu lagi. Mungkin kita sudah bisa lepas perban, nah kita sudah mulai aktivitas seperti biasa dan kontrol rutin lah. Buat teman-teman, mungkin ginjal ini sesuatu organ yang tidak pernah kita hiraukan lah selama ini. Yang kita tahu adalah organ-organ lain seperti jantung, seperti ya mungkin lebih ke asam lambung. Ternyata emang ginjal ini fungsinya sangat besar sekali untuk mengontrol elektrolit tubuh kita. Jadi rutinlah minum minimal 2 liter satu hari. Itu untuk menyehatkan ginjal kita. Hindari makanan-makanan yang mengandung zat pembuat kita lebih semangat, itu karena itu dapat merusak ginjal. Hindari obat-obat anti nyeri yang mungkin biasa kita gunakan, mulai hindari. Kalau emang kita perlu obat nyeri, silakan konsultasi ke dokter agar mendapatkan obat nyeri yang dapat aman untuk tubuh kita. Jangan beli di luar, jangan beli di mana-mana. Datanglah ke dokter, karena dokter lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi jangan lupa minum 2 liter sehari, makan sehat, kemudian kita jangan lupa berolahraga. Biar kita semua harus bisa sehat dan bisa beraktivitas dengan baik sampai tua nanti. Oke, begitu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.